Ini bekas patah kakinya ya teman-teman. Jadi kira-kira ini sudah 1 bulan lebih pasca patah kaki. Usianya saat ini sudah sekitar 6 bulanan, dan ini kakinya dulu patah itu di usia 4 bulan lebih atau hampir 5 bulan. Dan seperti yang teman-teman saksikan, jalannya alhamdulillah sudah mulai ya agak lumayan lah mendekati normal. Kalau tidak salah di postingan komunitas kami itu ada teman kita, saudara kita, tentang bagaimana cara kami mengobati ya atau mentreatmentnya ya teman-teman, sehingga bisa alhamdulillah bisa seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengobatinya, mohon bantuan serta dukungan teman-teman semuanya, terutama bagi yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel kami ini, untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jujur saja ini adalah salah satu ayam kesayangan serta favorit kami sebetulnya. Dikarenakan kami menganggap sisiknya itu sangat atau salah satu yang spesial lah, sehingga kami melakukan segenap daya upaya dan usaha untuk berusaha sekuat tenaga menyembuhkannya. Treatment yang kami lakukan cukup sederhana ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan itu adalah perban, terus kemudian potongan peralon kecil, terus kemudian antibiotik, dan yang terakhir itu adalah minyak gosok. Langkah awalnya adalah, jadi bagian kaki yang patah tersebut kita bersihkan atau kita lap menggunakan air hangat. Terus setelah itu kita keringkan, dan setelah kering lalu kemudian kita olesi menggunakan minyak gosok. Lalu setelah kita olesi dengan minyak gosok, kemudian bagian kaki yang patah tersebut kita balut menggunakan perban, dengan harapan nanti tidak akan terjadi pergeseran ataupun terjadi perubahan bentuk pada kakinya. Setelah itu nanti kita gip menggunakan potongan peralon. Selain untuk mencegah pergeseran ataupun perubahan bentuk pada struktur kakinya yang patah tadi, fungsi daripada perban ini adalah untuk menjaga kulitnya dari gesekan gip yang berbahan peralon tadi ya teman-teman. Setelah gip dari bahan peralon tadi terpasang, maka kita bisa agak sedikit merapatkannya ya teman-teman, atau mengencangkannya menggunakan kabel tis ataupun ya menggunakan apalah yang sekiranya bisa mengencangkannya. Namun jangan terlalu kencang agar peredaran darahnya tetap lancar dan tetap terjaga. Kemudian setelah itu ayam kita berikan antibiotik. Nah, pemberian antibiotik ini 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore setelah ayam makan. Jangan lupa oleskan juga minyak gosok di sekitaran kaki ya terutama teman-teman, karena ada potensi atau kemungkinan nanti akan terjadi pembengkakan yang kemudian ya memicu istilahnya ya semacam nanah gitulah. Jadi kakinya akan sedikit ya seperti bernanah. Namun itu bukan sebuah masalah, jadi tidak perlu teman-teman kotak-katik, hanya oleskan saja minyak gosok pagi dan sore. Setelah itu antibiotik juga pagi dan sore. Dengan treatment seperti ini, insya Allah di minggu kedua itu kita sudah bisa mulai mengendorkan ikatan pada gipnya, agar peredaran darahnya menjadi lebih lancar lagi.
Dan di minggu ketiga ataupun keempat kita sudah bisa mulai melepaskan gipnya ya. Dilihat saja situasi dan kondisinya. Selama dalam masa perawatan, alangkah lebih baik ya, bukan alangkah lebih baik, ini memang sangat kami anjurkan bahwasannya selama treatment ayam kita letakkan pada kandang yang beralaskan pasir ataupun ya kalaupun tidak pasir, intinya alasnya empuk lah, guna istilahnya mencegah kaki ayam mendapatkan beban berlebih, terutama pada bagian kaki yang patah tadi. Selama dalam masa perawatan, pemberian pakan itu sebaiknya pakan basah atau pakan yang empuk ataupun yang lembut ya teman-teman, agar pakan tersebut mudah dicerna oleh ayam yang sedang dalam kondisi patah kaki tersebut. Pemberian pakan untuk ayam yang mengalami patah kaki atau permasalahan pada kakinya ini harus dan perlu kita untuk membatasinya ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu banyak, cukup sekedarnya saja, yang penting temboloknya itu tidak kosong. Mengapa kita harus dan perlu untuk membatasi pemberian pakannya? Hal ini dikarenakan saat kita merawat ayam yang mengalami patah kaki tersebut, itu ayam senantiasa berada di dalam kandang box dan kurang beraktivitas. Apabila pemberian pakannya terlalu banyak, ada potensi atau bahkan kemungkinan besar ayam akan mengalami penambahan berat badan ataupun kegemukan. Dan apabila ayam beratnya berlebih, maka itu nanti bisa mempengaruhi juga tidak hanya kaki yang sedang sakit tadi atau patah, tapi juga kaki yang memang tidak mempunyai masalah, dikarenakan karena tumpuan berat badan ataupun tumpuan bobot yang berlebih pada kaki-kakinya. Untuk mempercepat proses pembentukan tulang kembali dan juga menguatkannya, maka kita bisa memberikan asupan kalsium pada ayam-ayam kita itu selama proses penyembuhan itu setiap 2 hari sekali. Kalsium yang kami rekomendasikan itu tentu saja kalsium yang memang khusus untuk ayam. Banyak sekali dijual bebas di toko-toko tempat menjual kebutuhan ayam, ataupun kalau tidak ada, teman-teman bisa mencarinya atau mendapatkannya melalui online shop. Untuk pemberian kalsium yang memang khusus untuk ayam ini cukup 1 butir saja ya teman-teman. Jadi 2 hari sekali, itu dosisnya cukup 1 butir saja kita berikan. Nah demikianlah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi teman-teman yang mungkin saja mempunyai permasalahan yang sama dengan kami, atau bisa jadi ini sebagai ya bahan masukan saja bagi teman-teman, siapa tahu nanti kedepannya mempunyai permasalahan yang sama dengan kami. Dan oh ya, sebagai tambahan untuk antibiotik ini pemberiannya tetap setiap hari seperti biasa, yakni 2 kali sehari, pagi dan sore, dan pemberiannya berlangsung terus-menerus sampai dirasa tidak ada lagi pembengkakan pada kaki ayam yang mengalami patah kaki tadi. Jika pembengkakannya sudah berkurang atau bahkan mungkin sudah tidak ada, maka pemberian antibiotik ini wajib kita hentikan ya teman-teman. Namun untuk minyak olesnya atau pengolesan menggunakan minyak oles pada kaki yang sakit itu tetap sehari 2 kali sampai ayam kita tersebut benar-benar sembuh. Untuk minyak oles itu cukup yang standar saja ya teman-teman, jadi tidak perlu yang panas sekali. Jadi teman-teman bisa menggunakan minyak sinergi ataupun minyak param ataupun mungkin minyak jadam. Jadi tidak perlu yang minyak oles yang panas. Nah
Demikianlah teman-teman, kami minta maaf apabila ada kekurangan, dan jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.